Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala kalamahu ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, as-sadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin al-mukarramin. Amma ba'd. Faya ibadallah, أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Teringat di dalam suatu riwayat, ada seorang Yahudi datang kepada Khalifah Umar bin Al-Khattab lalu berkata, "Ya Amirul Mukminin, ada satu ayat yang telah diturunkan Allah kepada umat muslim. Andai kata ayat itu diturunkan kepada kami umat Yahudi, pasti kami akan merayakannya pada hari diturunkannya." Khalifah Umar menjawab dan bertanya, "Ayat manakah yang kamu maksud?" Yahudi tersebut menjawab dan mengutip sebagian ayat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu untukmu dan telah kucukupkan nikmatku bagimu dan telah kuridhoi Islam sebagai agamamu. Quran Suratul Maidah ayat ketiga. Khalifah Umar berkata, "Wallah, demi Allah, sungguh aku tahu betul hari diturunkannya ayat tersebut. Ayat tersebut diturunkan kepada Rasulullah SAW pada hari Jumat, pada hari Arafah, yang kemudian menjadi hari raya bagi seluruh kaum muslimin dunia di tiap tahunnya." Di dalam kitab An-Nasirul Quwwa fil Islam, Sayyid Sabiq menulis, berpegang teguhlah kepada hukum Islam adalah suatu keharusan yang penting. Lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala menjamin kesempurnaan hukum-hukum yang diberikan kepada kita umat Islam serta menjadikannya sebagai cahaya dan petunjuk. Maka barang siapa yang berani menentangnya pasti akan sesat sesat-sesatnya dan buta hatinya untuk selama-lamanya. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa ayat tersebut adalah ayat tentang sempurnanya ajaran agama Islam. Itu berarti Tuhan memberitakan kepada Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin seluruhnya bahwa telah sempurna ajaran agama Islam untuk mereka, sehingga mereka tidak perlu menambah-nambahinya lagi. Allah sudah mencukupkannya tanpa ada kekurangan untuk selama-lamanya. Sebagaimana kita ketahui, Islam mengajarkan kebenaran dan tata nilai yang bersifat universal dan abadi, yang harus kita yakini dan kita hayati oleh setiap muslim dimanapun ia berada dan di zaman kapanpun ia hidup. Islam adalah agama untuk seluruh umat manusia, namun untuk menyebarkan kebenaran Islam telah ditentukan jalannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu melalui dakwah, bukan dengan tekanan dan paksaan. Dasar dan sumber utama ajaran Islam ialah syariat Allah yang terkandung dalam kitabnya, kitab suci Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para rasulnya, membawa peraturan-peraturan dan hukum yang harus dipatuhi oleh setiap muslim. Islam mengumpulkan kebenaran murni dari semua agama terdahulu dan merangkum semua pokok-pokok ajarannya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fil islami kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman,
masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan. Dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Islam diawali dengan syahadat yang berisi pengakuan dan kesaksian atas ketuhanan Allah Subhanahu wa taala tanpa mempersekutukannya, dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, memiliki arti bahwa seseorang yang telah mengikatkan dirinya kepada Allah dan millatu Muhammad. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 36, dan tidaklah patut bagi laki-laki mukmin dan tidak pula bagi perempuan mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketentuan akan ada baginya pilihan yang lain. Siapa saja yang ingin mendalami esensi ajaran Islam perlu membuka dan mentadaburi Al-Quran itu sendiri. Untuk itu, pengetahuan dan pemahaman terhadap isi Al-Quran sebagai sumber utama agama Islam yang diiringi dengan pengalamannya wajib hukumnya bagi setiap muslim. Dalam hal ini, keutamaan dalam membaca atau tilawatil Al-Quran bagi seorang muslim bukan hanya untuk mengharap pahala, tetapi lebih besar dari itu, yaitu untuk mendapatkan petunjuk ke dalam jalan yang benar, Shiratal Mustaqim. Sebagai pedoman hidup, kandungan isi Al-Quran memuat berbagai hal yang dibutuhkan untuk memecahkan dan mengatasi berbagai problematika yang dihadapi umat manusia, baik pribadi, keluarga, maupun persoalan-persoalan yang ada di tengah kita, masyarakat, bangsa, dan dunia. Hal ini ditegaskan di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 102 yang artinya, katakanlah Ruhul Kudus Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan benar, untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Di dalam fungsinya sebagai petunjuk bagi umat manusia, Al-Quran adalah realitas pasif yang harus digerakkan oleh pribadi-pribadi mukmin yang memahami isinya dan mengamalkannya. Dengan kata lain, perlu adanya penyerapan dan pembudayaan nilai-nilai Qur'ani ke dalam kesadaran moral dan perilaku umat Islam. Hal ini dapat dilakukan antara lain melalui pendidikan Al-Quran sebagai sarananya. Jika kita mengkaji sejarah pendidikan Al-Quran pada masa Nabi, sahabat, dan masa tabi'in, ternyata tidak sekedar menghasilkan pribadi-pribadi muslim yang fasih mengumandangkan bacaan Al-Quran dan menghafalnya, tetapi pendidikan Al-Quran ketika itu adalah melahirkan pribadi muslim yang memiliki pandangan hidup dan akhlak Qur'ani. Di samping itu, dengan Al-Quran mereka juga berhasil membangun kebudayaan dan peradaban Islam yang gemilang. Umat Islam di masa lalu mampu mengaktualisasikan Al-Quran bukan dalam syiar dan musabaqah membacanya, tetapi Al-Quran itu membumi dalam kehidupan umat sehari-hari, sehingga tidak ada jarak pemisah antara ajaran yang seharusnya dengan kenyataan di dalam kehidupan umat dalam bermasyarakat. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, di samping itu mempelajari Al-Quran, setiap muslim juga perlu mempelajari sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai bayan, sebagai penjelasan otentik atas pesan-pesan yang terkandung dalam Al-Quran. Dengan mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah akan diperoleh pengertian tentang Islam secara bulat, utuh, dan komprehensif. Ini merupakan langkah yang penting untuk mencegah dan menangkal berbagai paham, aliran, maupun pemikiran keagamaan yang keliru dan seringkali menyesatkan kalangan muslim awam. Islam adalah sebuah agama yang mudah dipahami, mudah dipelajari, dan mudah untuk diamalkan. Syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah syariat yang mendunia, karena Al-Quran diturunkan untuk seluruh manusia, dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah kepada seluruh umat manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Taraktu fikum amroini, ma in tamassaktumu bihima lan tadillu abadan, kitaballah wa sunnata rasulih." Telah kutinggalkan untukmu dua tuntunan.
Apabila kamu berpegang teguh kepadanya, kamu tidak akan sesat untuk selama-lamanya, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sejalan dengan sabda Rasulullah tersebut, marilah kita sama-sama mengaktualisasikan Al-Quran dan As-Sunnah dengan menjalani hidup dengan payung syariat, yaitu menyesuaikan sikap, perilaku, dan tindakan dengan ajaran Islam itu. Seluruh gerak aktivitas pribadi dalam keluarga dan rumah tangga, aktivitas kerja, begitu juga dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, hendaklah mengacu pada tuntunan Islam. Perlu kita ingat, di dalam Islam tidak ada pemisahan antara urusan ibadah dengan muamalah. Tuhan tidak hanya diingat ketika beribadah saja, tetapi juga diingat dalam seluruh kehidupan yang dijalani. Seorang muslim haruslah membawa agamanya dari sajadah dan masjid ke jalan raya, ke tempat kerja, ke pasar, ke kantor, dan seluruh tempat yang kita singgahi di muka bumi ini. Dengan demikian, kehidupan yang penuh petunjuk, rahmat, dan berkat insya Allah akan kita peroleh di dunia ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahad bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqil wal bashar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa sallimu tasliman katsira. Ya ayuhan nas, ittaqullaha waf'alul khair wajtanabu 'anis sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fa'ajibullah ibadallah ila ma da'akum wa sallu wa sallimu 'ala man bihillahi hadakum. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa 'ala tabi'in wa tabi'in warḍa 'anna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin.